Bab 1865, Memetik Matahari dengan Telanjang. Di dalam gurun yang suram dan sunyi, lebih dari 10 sosok berkedip-kedip secara tidak teratur. Jisun, tinggalkan darah asli Vermilion Bird. Seni rahasiamu mungkin sudah mencapai batasnya, kan? Lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik sedang dalam pengejaran. Pengejaran ini juga telah lolos lebih dari yang Dewa tahu sudah berapa puluh ribu mil jauhnya. Seluruh orang Jisun berada dalam kepanikan besar dan dia masih terjebak dalam kebuntuan. Akhirnya, selusin sosok itu menyusul Jisun, memotong semua jalan mundurnya. Advertisement. Heh, Jisun, kamu menderita luka berat dan tidak bisa melarikan diri. Cepat dan serahkan darah asli burung Vermilion dan kami akan menghindarkanmu dari kematian. Meskipun latar belakang Jisun sangat dalam, saat ini, siapa yang masih peduli padanya, penguasa kota ini? Ekspresi Jisun berubah serius dan dia berkata dengan suara yang dalam, ingin darah asli burung Vermilion, datang dan dapatkan jika kamu memiliki kemampuan. Menolak bersulang hanya untuk minum habis-habisan. Petik 2. Lebih dari 10 sosok bergegas bersama, melakukan pembantaian yang sengit. Meskipun Jisun adalah pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati Cakrawala ke-7, dia tidak bisa melepaskan kekuatan sejatinya sama sekali saat ini. Ditambah dengan itu dia berjuang melawan rintangan, bagaimana dia bisa menjadi tandingan orang-orang ini? Puci, sebuah pisau menembus tepat ke perutnya, benar-benar menghapus vitalitasnya. Pembangkit listrik Dewa Sejati yang memegang pedang itu menyeringai mengerikan dan berkata, kamu sendiri yang merayu kematian, tidak bisa menyalahkan aku. Advertisement. Tepat pada saat ini, sudut mulut Jisun menunjukkan senyuman aneh. Pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati itu segera merasakan sesuatu yang salah. Hati-hati, lebih dari selusin orang baru saja akan melangkah maju dan mencari tubuhnya, tetapi tubuh Jisun tiba-tiba meledak. Gelombang energi besar menyebar dengan cepat. Selusin orang terlempar, masing-masing menderita luka berat. Pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati yang memegang pedang itu sebenarnya langsung diledakkan menjadi abu. 9 matahari guntur meledak jimat. Sial, kami tertipu. Petik 2. Mengejar begitu lama, ini sebenarnya adalah tiruannya. Pada saat ini, di bawah tanah di suatu tempat terpencil di dalam gurun, seluruh tubuh Jisun tertutup pasir. Dia membuka ruang sempit di bawah tanah dan bersembunyi di sini. Auranya saat ini putus asa dan lembam, tetapi melihat kotak giok di tangannya, kedua matanya memancarkan cahaya. Untuk mendapatkanmu, aku bahkan meninggalkan klon yang aku kembangkan selama beberapa puluh ribu tahun. Dengan darah asli burung Vermilion ini, aku pasti bisa menerobos ke alam Empyrean dan menjadi penguasa suatu wilayah. Bocah Ye Yuan, kamu membunuh Han Er tepat di depan wajahku. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Petik 2. Setelah memikirkan Ye Yuan, kemarahan Jisun tidak terbatas. Advertisement. Jika bukan karena Ye Yuan membunuh Zuo Han pada saat genting, sangat mengejutkan pikirannya, dia juga tidak akan disergap oleh seseorang, dan mendapatkan kotak giok ini tidak akan mengeluarkan banyak usaha. Klon itu diperolehnya beberapa puluh ribu tahun yang lalu dan selalu mengikutinya. Saat ini, itu sudah dikembangkan ke batas Dewa Sejati Cakrawala kelima juga. Klon ini menghabiskan banyak upaya telaten yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, semuanya hilang. Kebencian Jisun terhadap Ye Yuan bisa dibayangkan. Dia secara alami tidak akan berpikir bahwa dia hampir membunuh Ye Yuan saat itu. Merasakan gelombang-gelombang kuat yang datang dari dalam kotak giok, Jisun merasakan luapan emosi. Membawa perasaan bingung, esensi surgawi Jisun melonjak, perlahan membuka kotak giok. Bang! Awan gas hitam tiba-tiba muncul, segera menutupi wajah Jisun. Hahaha, Empyrean ini akhirnya melihat cahaya hari lagi. Wah, aku akan meminjam tubuhmu untuk digunakan. Petik 2. Sebuah suara jahat datang, gas hitam itu langsung masuk ke tubuh Jisun. Apa-apaan kamu ini, pergilah demi ayahmu. Keluar dari tubuh ayahmu. Jisun meraung marah. JJ, kursi ini adalah Empyrean Devil Feather. Untuk bisa dirasuki oleh Empyrean ini, kamu harus bahagia. Petik 2. Enyahlah. Dogfart apa Empyrean, sedikit kekuatanmu juga ingin merebut kepemilikan tubuhku. Bermimpilah. JJ,
Empirean ini sudah menyerbu di dalam lautan kesadaranmu. Ingin merebut kepemilikan atau tidak, itu juga bukan terserah kamu. Mengapa? Mengapa bukan darah asli burung vermilion yang ada di dalam kotak ini? Ji Sun berteriak. Darah asli vermilion bird. Ternyata kau menemukan darah asli burung vermilion. Hahaha, di ruang ini, darah sejati burung vermilion adalah matahari yang terik. Kamu benar-benar mengira itu ada di dalam kotak giok ini. Benar-benar bodoh. Tapi, justru karena kebodohanmu itulah Empirean ini bisa melihat cahaya hari lagi. Empirean Devil Feather tertawa aneh saat dia berkata. B. Terik matahari. A. Mustahil. Petik 2. Kata-kata Empirean Devil Feather membuat pikiran Ji Sun bergetar hebat. Seseorang dan iblis melepaskan perjuangan yang intens di dalam lautan kesadaran Ji Sun. Itu darah asli Vermilion Bird. Ini, bagaimana ini mungkin? Petik 2. Leng Qiuling mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, terik matahari itu sangat terik. Tapi dia tidak bisa percaya tidak peduli apa yang matahari yang terik itu sebenarnya adalah darah asli burung vermilion yang semua orang memeras kepala untuk merebutnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ruang ini dibuka dengan darah asli vermilion bird sebagai fondasinya. Dan oasis ini adalah pusat dari ruang ini. Seseorang hanya bisa mendapatkan darah asli burung vermilion dari sini. Petik 2. Mulut Leng Qiuling membuka menjadi lingkaran dan berkata dengan ekspresi tidak percaya. Lalu apa yang direnggut Ji Sun? Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku tidak tahu. Tapi, kurasa tidak ada yang baik, huhu. Petik 2. Leng Qiuling mendengarkan sampai dia menatap tercengang dan lidah terikat. Hingga saat ini, dia masih merasa seperti sedang bermimpi. Melihat mayat yang berserakan di seluruh tanah di oasis, Leng Qiuling tidak bisa menahan senyum pahit. Orang-orang ini melalui berbagai kesulitan dan kesulitan untuk datang ke sini. Mereka tidak menyangka bahwa yang mereka perebutkan sebenarnya adalah darah asli burung vermilion palsu. Namun, Leng Qiuling segera merasa nyaman juga. Dunia seniman bela diri seperti ini sejak awal. Mereka yang memiliki takdir besar dapat memperoleh harta yang menakjubkan di dalam alam mistik, melalui kelahiran kembali nirvanik. Tetapi sebagian besar orang akan binasa di alam mistik. Kelahiran pembangkit tenaga listrik dibangun di atas mayat yang tak terhitung jumlahnya. Menggunakan pencapaian seorang jenderal dibangun di atas mayat tentara yang tak terhitung jumlahnya tidak di atas sama sekali. Tapi, bagaimana kita bisa mendapatkan darah asli burung vermilion? Leng Qiuling bertanya dengan ketidakpastian. Di tempat ini, tidak ada yang berani terbang menuju langit. Karena formasi susunan terbatas ketinggian tinggi bukanlah yang bisa mereka hadapi. Ini sudah dikonfirmasi oleh banyak orang. Ye Yuan sedikit tersenyum, sosoknya melompat, dan melangkah ke meja batu itu. Gemuruh. Di langit, angin dan awan berubah. Nyala api yang sangat kuat muncul secara tidak jelas seolah-olah akan membakar seluruh ruang. Dan Ye Yuan terletak di tengah badai api ini. Melihat adegan ini, ekspresi Leng Qiuling sangat berubah, dan dia berseru, Ye Yuan, hati-hati. Tapi Ye Yuan tidak peduli sama sekali, sosok yang melompat langsung ke awan. Pada saat yang sama, kekuatan agung dari Great Dao meledak di tubuh Ye Yuan, menyambut nyala api yang mengerikan itu. Murid Leng Qiuling mengerut. Api tak terbatas itu sebenarnya menyusut. Seolah, itu takut pada Ye Yuan. Api itu akhirnya berkumpul di terik matahari. Ye Yuan terbang lebih tinggi dan lebih tinggi, sampai dia berada di ketinggian yang sama dengan matahari yang terik. Di bawah tatapan heran Leng Qiuling, Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memetik matahari yang terik. Pada saat ini, terik matahari yang tak tertandingi benar-benar menjadi sangat jinak, cahayanya melemah sangat cepat, akhirnya berubah menjadi penampilan setetes darah. Ye Yuan menggenggam dengan ringan, memegang setetes darah asli Vermilion Bird ini di telapak tangannya, dan melayang ke bawah. Leng Qiuling menatap Ye Yuan dengan ekspresi heran di wajahnya. Bagaimana kamu melakukannya? Bab 1866, Takdir Besar. Segalanya tentu saja, seolah-olah semua ini disiapkan untuk Ye Yuan. Tidak peduli melihat dari sudut mana, naik ke langit untuk mengambil darah, hal semacam ini, adalah hal yang sangat berbahaya. Tapi Ye Yuan melakukannya dengan sangat tenang. Penampilan itu seperti berjalan satu putaran di halaman belakang rumahnya sendiri. Anda menyempurnakannya di sini. Aku akan menjagamu.
Tidak ada yang harus datang ke tempat ini lagi. Petik 2. Ye Yuan menyerahkan darah asli Vermilion Bird kepada Leng Qiuling, tetapi Leng Qiuling tidak mengambilnya. Advertisement. Ini, kamu benar-benar memberikannya padaku. Mata Leng Qiuling membawa keraguan. Bukan karena dia curiga, tetapi peluang keberuntungan besar semacam ini adalah apa yang bahkan puncak pembangkit tenaga dewa sejati digerakkan. Tapi Ye Yuan memberikannya tanpa ragu sedikit pun. Hal semacam ini, siapapun akan merasa seperti sedang bermimpi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bagaimana bisa hubungan antar teman menjadi apa yang bisa digantikan oleh setetes darah sejati? Hari itu, jika bukan karena Anda berbicara untuk menghentikannya di keluarga Leng, Ye ini akan memiliki lebih banyak masalah yang muncul begitu saja. Setetes darah sejati ini, berikan kepadamu. Petik 2. Tetapi ini terlalu berharga. Dengan harta karun di depannya, akan salah jika Leng Qiuling mengatakan bahwa dia tidak tergerak. Tapi darah asli burung Vermilion ini benar-benar kentang yang cukup panas. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin tempat tinggal Empyrean hanya memiliki sedikit darah asli dari burung Vermilion? Harta karun nyata semuanya ada di dalam tempat tinggal. Darah asli burung Vermilion ini mungkin tidak dianggap sangat berharga. Petik 2. Perbaikan ini memakan waktu 3 bulan. Pada hari ini, di oasis, cahaya terik melesat ke langit. Advertisement. Sebuah hantu burung Vermilion yang sangat besar terbentuk di belakang Leng Qiuling. Auranya juga jauh lebih kuat dari sebelumnya dan sebenarnya sudah melangkah ke Dewa Surgawi Cakrawala ke-6. Selamat. Mulai hari ini dan seterusnya, hukum es dan api menyatu, kekuatan Nona Leng akan meningkat pesat. Gelar jenius nomor 1 ibu kota kerajaan besar surga besar kemungkinan akan segera berganti pemilik. Petik 2. Leng Qiuling perlahan membuka matanya, suara Ye Yuan ditransmisikan ke telinganya. Leng Qiuling baru saja akan menjawab ketika tatapannya berubah tajam, sedikit kejutan melintas di matanya. Tanpa disadari, Ye Yuan juga benar-benar menerobos menjadi Dewa Surgawi Cakrawala ketiga. Apa kau tidak menerobos juga? Sedikit senyum pahit melintas di sudut mulut Leng Qiuling. Dia berpikir bahwa dengan mendapatkan darah asli Vermilion Bird, dia akan menekan Ye Yuan untuk beberapa waktu. Dia tidak menyangka bahwa dalam waktu 3 bulan yang singkat, Ye Yuan juga menerobos wilayahnya. Mungkinkah orang ini tidak memiliki hambatan? Ye Yuan tersenyum dan berkata, energi vital dari darah Vermilion Bird ini terlalu bermanfaat. Saya juga menderita dampak yang cukup besar dari samping dan benar-benar menemukan kesempatan untuk menerobos begitu saja. Baiklah, ini sudah larut, kita harus keluar. Membuka kediaman Empyrean masih perlu meminjam kekuatan darah asli Vermilion Bird Anda. Petik 2. Leng Qiuling menganggukkan kepalanya sedikit dan mengikuti Ye Yuan, menuju pintu keluar bersama. Ketika mereka kembali ke pegunungan matahari surgawi, lembah itu sudah penuh dengan seniman bela diri. Cek-cek, bahwa Su Xing benar-benar luar biasa, untuk benar-benar mendapatkan darah sejati macan putih. Kekuatannya luar biasa untuk memulai. Sekarang, di antara generasi junior, tidak ada yang bisa menandingi dia. Petik 2. Advertisement. Bukankah begitu? Mendengar bahwa seorang anak bernama Ye Yuan benar-benar berani merebut wanitanya, benar-benar lelah hidup. Petik 2. Untuk membicarakan tentang Ye Yuan ini, itu juga bukan pria yang baik. Di dalam pintu burung Vermilion, Ye Yuan membunuh murid Dewa Kota Air Surgawi Ji Sun di depan wajahnya. Mengesampingkan bahwa kekuatan Ye Yuan menakutkan, empedunya juga sangat gemuk. Namun, Ji Sun memperoleh darah asli burung Vermilion, jadi anak itu kemungkinan besar akan menderita bencana. Petik 2. Masih ada hal seperti itu. Maka anak ini benar-benar mengambil jalan menuju kehancuran. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia juga hanyalah Dewa Langit Cakrawala kedua. Di depan Su Xing dan Ji Sun, dia mirip dengan semut. Petik 2. Saat ini, situasi umum sudah tenang. Semua orang membahas masalah kepemilikan darah asli 4 simbol kali ini. Beberapa gumpalan mendiskusikan suara melayang ke telinga Leng Qiuling dan Ye Yuan. Alis Leng Qiuling berkerut. Dia tidak berpikir bahwa Su Xing benar-benar mendapatkan darah asli macan putih. Dia tahu betapa sulitnya mendapatkan darah sejati dari tangan sekelompok pembangkit tenaga dewa sejati.
Susing ini benar-benar putra surga yang bangga, takdirnya penuh semangat. Tiba-tiba, bayangan gelap datang dengan melolong. Aura yang kuat segera menyelimuti dua orang Ye Yuan. Mati. Di sisi Tousan Soar Alliance, ekspresi Gu Tianque tiba-tiba berubah, menyerang dengan ganas pada saat bersamaan. Bang! Dalam bentrokan yang intens, Gu Tianque benar-benar dipukul hingga terjatuh berulang kali. Jisun, apa artinya ini? Gu Tianque berkata dengan suara serius. Bayangan gelap ini tak lain adalah Jisun yang baru saja keluar dari pintu burung vermilion. Pada saat ini, aura Jisun jauh lebih suram dan dingin dibandingkan sebelumnya, hampir bisa membekukan orang. Gu Tianque, aku hanya menginginkan nyawa anak ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu tidak bergerak, aku akan membunuhmu juga. Jisun berkata dengan suara dingin. Gu Tianque sangat marah saat mendengarnya dan berkata, ingin membunuhku. Hanya dengan orang sepertimu. Petik 2. Jisun melepaskan auranya. Aura menakutkan menyebar, membuat pupil Gu Tianque menyusut. Jisun ini sepertinya berbeda. Anda dapat mencoba. Jisun berkata dengan suara dingin. Pada saat ini, Jikang tiba-tiba melangkah maju dan berkata, baiklah, semua orang akan memasuki kediaman Empyrean, semua harta karun yang sebenarnya harus disembunyikan di sana. Dua pembangkit tenaga listrik dewa sejati yang hebat mengalami perselisihan internal di sini bukanlah hal yang baik. Beri aku wajah, kesampingkan dendam apapun yang ada. Tidak akan terlambat untuk membunuh orang setelah meninggalkan kediaman Empyrean ini. Petik 2. Ekspresi Jisun berubah beberapa kali dan dia mendengus dingin dan berkata, baik, aku akan memberimu wajah. Gu Tianque, setelah keluar, jika kamu masih berani melindungi hewan kecil ini, aku pasti akan membunuhmu. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Petik 2. Gu Tianque mendengus dingin dan berkata, tidak tahan dengan alasan. Sebenarnya, dia sangat terkejut di dalam hatinya. Bertukar pukulan barusan, kekuatan Jisun tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi di tempat ini, semua orang menekan alam kultivasi mereka. Betapa kekuatan seseorang hanya bisa tahu setelah keluar. Jikang tersenyum dan berkata, huhu, Jikang mendengar bahwa kamu mendapatkan darah asli burung vermilion. Ayo, 3 orang lainnya sudah di posisi. Kalian buka tempat tinggal Empyrean. Petik 2. Mendengar ini, ekspresi Jisun menjadi lebih jelek saat dia berkata dengan suara serius, aku tidak mendapatkan darah asli dari Vermilion Bird. Senyuman Jikang berubah kaku di wajahnya dan dia berkata dengan heran, kamu tidak mendapatkannya. Lalu siapa yang mendapatkannya? Petik 2. Tatapan tidak ramah Jisun memandang ke arah Leng Qiuling. Jika Snipe dan Klam terkunci dalam pertarungan, itu hanya untuk keuntungan nelayan. Aku tidak menyangka pada akhirnya, gadis ini benar-benar menjadi nelayan. Petik 2. Tatapan semua orang melihat ke arah Leng Qiuling, semuanya sangat terkejut. Saat itulah Gu Tianque juga memperhatikan muridnya saat ini, dia sebenarnya sudah menerobos menjadi Dewa Surgawi Cakrawala ke-6. Di luar keterkejutannya, dia sangat terkejut. Haha, Ling Er, kamu benar-benar mendapatkan darah asli Vermilion Bird. Kata Gu Tianque sambil tertawa lebar. Leng Qiuling menganggukkan kepalanya, dianggap menyetujuinya. Ketika Susing mendengar berita ini, dia juga tertawa keras sambil berkata, huhu, ini sangat bagus. Magang Junior Sister Qiuling, Anda dan saya adalah orang-orang dengan takdir yang hebat. Mustahil bagi Anda dan semut di samping Anda untuk berkumpul bersama. Kesenjangan antara kalian hanya akan semakin besar. Ayo buka tempat tinggal. Petik 2. Dia merasa bahwa dia mendapatkan darah sejati macan putih dan Leng Qiuling mendapatkan darah sejati burung vermilion sudah bisa melepaskan semua generasi muda. Di masa depan, bahkan melangkah ke ranah Empyrean juga bukan hal yang mustahil. Ye Yuan secara alami bahkan kurang layak untuk Leng Qiuling. Takdir yang hebat. Magang senior saudara Su, saya pikir Anda salah. Orang yang memiliki takdir besar bukanlah aku, tapi Ye Yuan. Darah sejati burung vermilion ini diberikan kepadaku olehnya. Leng Qiuling menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Bab 1867, Warna Asli Kediaman Empyrean. Menyerah padamu. Susing membuka matanya lebar-lebar, ekspresi tidak percaya. 4 simbol darah sejati,
kesempatan keberuntungan besar semacam ini, akan benar-benar diberikan kepada orang lain dengan dua tangan. Bukan hanya Susing, yang lainnya juga memandang Ye Yuan dengan wajah tercengang. Pria ini juga terlalu boros untuk mengejar seorang gadis, kan? Cukup banyak orang memandang Leng Qiuling, semuanya iri hingga ekstrim. Mereka hanya benci bahwa mereka tidak memiliki penampilan Leng Qiuling dan membiarkan Ye Yuan memberikan kesempatan keberuntungan yang sangat besar ini kepada mereka. Betapa hebatnya itu. Advertisement. Mendapatkan darah sejati Vermilion Bird tidak hanya meningkatkan kultivasi yang begitu sederhana. Itu sama dengan membersihkan sumsum ahli bela diri lagi, membiarkan seniman bela diri memiliki ruang yang lebih besar untuk perbaikan di masa depan. Terutama bagi para jenius yang tak tertandingi seperti Susing dan Leng Qiuling, mereka bahkan memiliki kesempatan untuk melangkah ke ranah Empyrean di masa depan. Alam itu adalah eksistensi legendaris, siapa yang tidak akan tergerak? Leng Qiuling mengangguk dan berkata, tanpa Ye Yuan, bahkan jika aku tahu di mana darah asli Vermilion Bird, itu juga tidak mungkin untuk mendapatkannya. Tatapan Jisun terkunci pada Ye Yuan, mengertakkan gigi karena kebencian. Semua orang tidak menemukan bahwa matahari yang terik di matahari adalah darah asli burung Vermilion, jadi mengapa dia bisa menemukannya? Jisun mengetahui dari Empyrean Devil Feather di sana bahwa matahari yang terik di langit adalah darah asli burung Vermilion. Awalnya, dia masih menyimpan harapan besar, berpikir bahwa tidak ada yang akan menemukannya. Namun sayangnya, ketika dia keluar dari bawah tanah, dia menemukan bahwa terik matahari di langit sudah lama hilang. Langit masih langit itu, tapi darah asli burung Vermilion sudah tidak ada lagi. Ini membuatnya praktis menjadi gila. JJ, anak laki-laki ini cukup menarik. Penyembunyian darah asli Vermilion Bird bisa dikatakan sangat cerdik. Semua orang bisa melihatnya, semua orang di bawah iluminasi, tapi, tidak mungkin ada orang yang akan berpikir bahwa matahari di atas kepala mereka sebenarnya adalah darah asli burung Vermilion. Tapi anak ini berhasil, kata Empyrean Devil Feather dengan tawa aneh. Advertisement. Empyrean Devil Feather masih ditekan oleh Jisun pada akhirnya. Tapi Jisun tidak bisa memusnahkannya juga dan hanya bisa menyegelnya, tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Tetapi ketika Empyrean Devil Feather melihat Ye Yuan, dia menjadi sangat tertarik. Tidak peduli betapa luar biasanya dia, pada akhirnya juga sulit untuk menghindari kematian. Jisun berkata dengan mendengus dingin. Empyrean Devil Feather tertawa dan berkata, pernahkah kamu berpikir bahwa bocah ini mungkin menyembunyikan rahasia yang lebih besar lagi padanya? Pikiran Jisun bergerak, tapi dia masih berkata dengan nada menghina, tidak peduli seberapa besar rahasianya, dapatkah itu lebih besar dari harta Heavenly Empyrean Immortal Grove? Empyrean Realm juga berkata, itu benar. Saat itu, hutan abadi surgawi Empyrean hampir-hampir menerobos ke ranah Kaisar Surgawi. Tuan Jiusang bahkan jauh lebih buruk dibandingkan dengan dia. Petik 2. Di sisi ini, Susing tidak bisa mempertahankan ekspresinya lagi. Dia masih berjanji dengan sungguh-sungguh, mengatakan bahwa Ye Yuan adalah seekor semut dan tidak memiliki takdir yang besar. Tapi dalam sekejap, wajahnya ditampar dengan mantap. Ye Yuan mendapatkan darah asli Vermilion Bird dan memberikannya langsung ke Leng Qiuling. Dia, Susing, mendapatkan darah asli macan putih tetapi memilih untuk memperbaikinya sendiri. Sekarang, dia berlari untuk mengatakan apapun Anda dan saya sama-sama memiliki takdir yang hebat, ini hanya melakukan slapstick. Merasakan tatapan aneh dari sekeliling, Susing ingin menemukan lubang di tanah untuk masuk ke terowongan. Jikang juga menatap Ye Yuan dengan agak heran. Mengangguk, dia berkata kepada Leng Qiuling, karena itu masalahnya, mari kita mulai. Advertisement. Leng Qiuling sedikit mengangguk, melompat dan terbang di depan pintu burung Vermilion. Susing dan dua orang lainnya juga terbang di depan pintu masing-masing. Selain Susing, dua lainnya adalah pembudidaya keliling alam dewa sejati. Tapi pembangkit tenaga listrik Real God Realm di sisi Tousan Soar Alliance dengan tangan kosong. 4 orang memutar kekuatan garis darah di dalam tubuh mereka. Segera, 4 hantu besar 4 simbol muncul di udara. 4 raungan menggema, keempat hantu itu menembus langsung ke pintu 4 simbol. Di dalam pintu 4 simbol, 4 berkas cahaya dipancarkan, bertabrakan dengan keras.
Gemuruh. Sebuah pintu batu besar terkondensasi dan terbentuk di lembah. Di pintu batu, aura kuno yang telah mengalami banyak perubahan kehidupan memancar, mengaduk jiwa orang. Bahkan pembangkit tenaga listrik dewa sejati itu semua juga tak tertandingi. Aura di dalam pintu batu ini sama sekali tidak bisa mereka lawan. Melihat pintu batu ini, murid Ye Yuan mengerut. Aura ini, mungkinkah? Dasles juga terlihat terkejut dan berkata dengan anggukan, kemungkinan besar, tebakanmu benar. Apa yang ingin dilakukan Fouji tua ini? Petik 2. Yang lain secara alami tidak akan memperhatikan Ye Yuan. Perhatian mereka semua tertuju pada pintu batu ini. Haha, setelah pintu batu ini terbuka, itu pasti berisi harta yang tak terhitung jumlahnya. Ayolah. Akhirnya, seseorang tidak bisa menahan kegembiraan di hati mereka dan melesat menuju pintu batu. Dengan seseorang memimpin jalan, bagaimana orang-orang ini masih bisa menahannya? Semua terbang menuju pintu batu dengan gila. Sosok Leng Qiuling melayang ke bawah tetapi menemukan bahwa ekspresi Ye Yuan sangat jelek. Ye Yuan, ada apa denganmu? Leng Qiuling bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, tidak, ayo masuk juga. Pemandangan di depan mata mereka berubah. Kelompok pembangkit tenaga listrik tiba di pegunungan lain. Tempat apa ini? Pintu batu barusan sepertinya adalah pintu masuk ke dunia kecil. Mungkinkah tempat ini adalah dunia kecil Heavenly Empyrean Immortal Grove? Sepertinya memang begitu. Jika seseorang dapat menemukan buah dao Immortal Grove di sini, itu benar-benar melonjak ke surga dalam satu ikatan. Petik 2. Seniman bela diri ini juga bukan orang bodoh, menyadari sesuatu dengan sangat cepat. Ye Yuan melihat pemandangan di depan matanya dan tidak bisa menahan nafas berat. Hal yang paling dia takuti memang masih terjadi. Tempat ini tidak lain adalah dunia hutan abadi. Tempat ini, Ye Yuan terlalu akrab. Tempat mereka berada sekarang ini tepatnya adalah pegunungan God's Fall. Heavenly Empyrean Immortal Grove menghubungkan dunianya yang kecil ke pintu batu itu. Aura pintu batu itu praktis identik dengan gerbang penguncian dunia. Ye Yuan mengenalinya dengan satu pandangan. Ye Yuan tidak tahu apa yang coba dilakukan oleh Heavenly Empyrean Immortal Grove. Tetapi begitu banyak dewa surgawi, bahkan pembangkit tenaga listrik dewa sejati memasuki dunia hutan abadi. Begitu pertempuran besar terjadi, orang-orang kemungkinan besar akan jatuh ke jurang penderitaan. Bagi seniman bela diri ini, dunia kecil tidak berarti apa-apa. Tapi, tempat ini adalah miliknya, kampung halaman Ye Yuan, tempat dia dibesarkan. Ye Yuan, ada apa denganmu? Ekspresimu sangat jelek. Leng Qiuling bertanya dengan cemas. Dia menemukan bahwa seluruh negara bagian Ye Yuan agak meleset dari sekarang. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, aku baik-baik saja. Anda harus mengikuti Tuan Kota Gu dulu. Saya punya beberapa masalah dan harus pergi sebentar. Aku akan datang dan menemukan kalian lagi nanti. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan juga tidak menunggu Leng Qiuling setuju, sosoknya bergerak dan menghilang di tempat. Perhatian Jisun selalu tertuju pada Ye Yuan. Ketika dia melihat Ye Yuan pergi, dia awalnya berencana untuk mengejarnya. Tapi dalam sekejap, dia kehilangan jejak Ye Yuan. Ini membuatnya sangat terkejut di dalam hatinya. JJ, benar-benar memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia dan menemukannya secara kebetulan bahkan tanpa mencarinya. Tidak menyangka bahwa kita benar-benar sampai di dunia kecil Old Fart Immortal Grove. Hal itu kemungkinan besar juga ada di sini, kan? Empyrean Devil Feather tertawa aneh saat dia berkata. Hati Jisun bergerak dan dia bertanya, benda itu. Benda apa? Sesuatu yang bisa menggerakkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi pasti bukan benda biasa. Empyrean Devil Feather tertawa dingin dan berkata, sebaiknya tidak ada desain di atasnya. Itu adalah sesuatu yang diinginkan Tuan Jiu Sang. Jika Anda berani menyentuhnya, Anda harus tahu konsekuensinya. Petik 2. Ekspresi Jisun berubah dan dia terdiam. Bab 1868, Formasi Pedang Pembunuh Surga. Gemuruh. Bumi bergetar, seluruh dunia terguncang. Di dalam aula penegakan hukum sudah lama dalam kekacauan yang kacau. Apa yang terjadi lagi? Mengapa rasanya, ini kiamat? Ekspresi Fang Tian sangat jelek,
firasat masih ada di hatinya. Saat ini, Fang Tian adalah pengontrol dan tahu segalanya tentang Immortal Grove World seperti punggung tangannya. Tepat sebelumnya, kekuatan seperti purba tiba-tiba menerobos ke dunia hutan abadi. Advertisement. Kekuatan itu bahkan membuatnya, pengontrol ini, merasakan palpitasi. Sky Distan, Lu Linfeng, Teng Yun, dan pembangkit tenaga listrik lainnya secara alami merasakan aura yang mengerikan ini juga, datang satu demi satu. Elder Fang, apa yang terjadi? Mengapa dunia hutan abadi kita selalu dirundung kemalangan dan bencana? Mendesah. Semua orang berteriak-teriak untuk bicara. Beberapa menggerutu, beberapa tidak berdaya, tetapi bahkan lebih khawatir dan panik. Fang Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit sambil berkata, "Ini, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aura ini, aku bisa merasakannya sangat mirip dengan aura gerbang penguncian dunia. Tapi itu ke arah pegunungan God's Fall. Persepsi saya, tidak dapat diperpanjang." Petik 2. Wajah semua orang berubah. Bahkan Fang Tian, pengontrol ini tidak dapat memahaminya, masalah ini pasti sangat besar. Tepat pada saat ini, sesosok muncul dari udara, ekspresinya serius. Semua orang melihat kedatangan itu dengan jelas, wajah semua orang menjadi liar dengan kegembiraan. Advertisement. Memang, setiap kali Immortal Grove World dalam bahaya, Ye Yuan akan selalu menunjukkan dirinya. Ye Yuan, sungguh luar biasa kau kembali. Sesuatu tampaknya telah terjadi di pegunungan God's Fall sisi itu. Fang Tian berbicara setengah jalan ketika Ye Yuan menyela kata-katanya dengan berkata, "Senior Fang Tian, saya memasuki dunia hutan abadi dari sana." Kejadian ini sepertinya tidak sesederhana itu. Sekelompok besar pembangkit tenaga listrik dunia surga memasuki dunia hutan abadi dan mungkin membuat dunia hutan abadi hancur berkeping-keping. Petik 2. Ketika semua orang mendengar itu, masing-masing dari mereka terlihat pucat. Mereka tidak menyangka bahwa keadaan sebenarnya akan menjadi begitu serius. Ye Yuan, ini, apa yang terjadi di sini? Wajah Fang Tian berubah saat dia berkata. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, ini adalah pengaturan yang diatur oleh Heavenly Empyrean Immortal Grove. Tapi apa tujuannya? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Masalah ini sudah melampaui kendali saya. Senior Fang Tian, yang harus kalian semua lakukan selanjutnya adalah menstabilkan dunia hutan abadi. Mulai sekarang, setiap orang dilarang memasuki pegunungan God's Fall. Anda semua yakinlah, kecuali saya mati, saya tidak akan membiarkan dunia hutan abadi hancur berkeping-keping." Baiklah, tidak perlu bicara lagi, aku akan pergi sekarang. Ingat, pastikan untuk tidak memasuki pegunungan God's Fall. Petik 2. Selesai berkata, sosok Ye Yuan menghilang sebelum semua orang lagi. Wajah semua orang terlihat serius. Mereka merasakan tekanan dari Ye Yuan. Ye Yuan di masa lalu selalu tenang dan tenang. Tapi kali ini, dia terlihat agak berbeda dari biasanya. Setelah krisis ras iblis, mereka sepertinya belum pernah melihat Ye Yuan begitu cemas sebelumnya. Seseorang sekuat dewa jahat dosa surgawi juga dipermainkan oleh Ye Yuan di telapak tangannya. Sosok berkedip, Ye Yuan kembali ke pegunungan God's Fall sekali lagi. Advertisement. Tapi ekspresi wajahnya menjadi lebih jelek. Kayu surgawi Kunwu yang awalnya menjulang ke awan benar-benar menghilang tanpa jejak. Senior Kunwu He. Dasles menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Saat itu, saya sudah terlelap. Masalah antara dia dan Immortal Grove, saya tidak menyadarinya." Petik 2. Alis Ye Yuan semakin erat. Dia benar-benar tidak bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan Heavenly Empyrean Immortal Grove, untuk benar-benar menarik begitu banyak pembangkit tenaga listrik ke sarangnya. Terutama bahwa bahkan kayu surgawi Kunwu yang tak tergoyahkan selama 10.000 tahun sudah menghilang ke udara tipis sekarang juga. Ye Yuan berkata dengan suara serius, "Aku terus merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Lupakan, ambil satu langkah pada satu waktu. Berharap saja Heavenly Empyrean Immortal Grove tidak menggunakan dunia kecilnya sendiri sebagai chip." Petik 2. Selesai berkata, sosok Ye Yuan bergerak sekali lagi, menghilang. Formasi pedang pembunuh surga. Ada total 9 tingkat kekuatan.
Mereka yang menyelesaikan 3 tingkat dapat memasuki puncak gunung berikutnya. Orang yang menyelesaikan 6 level akan dianugerahi harta mistik dewa sejati. Mereka yang menyelesaikan 9 level akan dianugerahi harta roh Empyrean. Petik 2. Di puncak gunung, suara Heavenly Empyrean Immortal Grove terdengar sekali lagi. Di depan, formasi pedang besar terbentang di depan kelompok pembangkit tenaga listrik. Pada saat ini, semua orang sudah melihat bahwa di puncak gunung tertinggi di kejauhan, ada sebuah istana besar, memancarkan aura yang membuat jantung orang berdebar-debar. Siapapun bisa menebak bahwa harta karun yang sebenarnya mungkin ada di dalam istana itu. Namun, kata-kata Heavenly Empyrean Immortal Grove masih membuat kelompok pembangkit tenaga listrik menjadi hiruk-pikuk. Harta roh Empyrean, itu adalah sesuatu yang membuat pembangkit tenaga Empyrean menjadi gila. Sekarang, itu tepat di depan mata mereka. Tetapi mereka juga tahu bahwa ingin menyelesaikan tingkat kesulitan level 9 secara praktis adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi jika seseorang bisa menyelesaikan tingkat kesulitan level 6, mendapatkan harta mistik dewa sejati juga sangat layak. Pusat kekuatan dewa sejati itu, tidak semua orang memiliki harta mistik dewa sejati. Hal semacam ini bisa saja kita jumpai tetapi tidak bisa diharapkan. Biarkan aku. Seniman bela diri Dewa Langit Cakrawala ke-9 tidak bisa menahan dan merupakan yang pertama menantang formasi. Tidak ada yang menghentikannya. Akan selalu ada seseorang yang menjadi ujung tombak serangan itu. Orang ini akan menyelidiki kekuatan formasi pedang juga merupakan pilihan yang cukup bagus. Swoosh! Pembangkit tenaga listrik itu melompat dan langsung masuk ke dalam formasi pedang pembunuh surga. Segera, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya datang bersiul dari segala arah. Kekuatan Dewa Langit Cakrawala ke-9 itu memang pemberani. Tidak peduli seberapa kuat cahaya pedang itu, mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Kekuatan Fan Ming memang luar biasa. Mendengar bahwa dia pernah menantang 3 pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama tanpa dikalahkan. Kekuatannya cukup kuat di antara para pembudidaya keliling. Petik 2. Melihat itu, dia mungkin bisa mendapatkan harta mistik dewa sejati. Cek-cek, alam dewa surgawi dan memiliki harta mistik dewa sejati, sungguh iri. Fan Ming jelas memiliki ketenaran di antara para pembudidaya keliling. Saat dia bergerak, yang lain semua tersentak kagum. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan formasi pedang. Selanjutnya, Nin Firmamen Celestial Goditi adalah pembangkit tenaga listrik tim tingkat 1 di antara pembangkit tenaga listrik ini untuk memulai. Benar saja, kekuatan Fan Ming sangat kuat, menyelesaikan formasi pedang tingkat 3 dengan sangat cepat. Kemudian, arai transmisi muncul di sudut arai besar. Sekarang, kamu dapat memilih untuk pergi dan juga dapat memilih untuk terus menantang. Di dalam arai besar, sebuah suara terdengar. Saya memilih untuk melanjutkan tantangan. Fan Ming berkata tanpa ragu sedikit pun. Setelah suaranya memudar, susunan transmisi itu menghilang. Arai besar mulai beroperasi kembali. Tiba-tiba, situasinya berubah drastis. Di dalam formasi pedang pembunuh surga, serangkaian energi pedang yang mengerikan secara praktis berubah menjadi korporeal, melewati formasi pedang. Meskipun kelompok pembangkit tenaga listrik berada di luar formasi pedang, mereka merasa seperti rangkaian pedang yang menakutkan hampir menembus mereka. Mengerikan. Kesulitan tingkat keempat ini melonjak beberapa kali sekaligus. Ekspresi Fan Ming berubah drastis. Tapi sudah terlambat baginya untuk menyesalinya sekarang. Swoosh, swoosh, swoosh. Cahaya pedang satu demi satu tiba dengan peluit. Bagaimana bisa Fan Ming masih berani membuang waktu, mengeluarkan 120% kemampuannya dengan segera. Puci. Cahaya pedang menembus esensi surgawi pelindungnya, merobek tubuhnya. Setelah pendaratan cahaya pedang pertama, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menghujani seperti jaring, menusuk Fan Ming ke dalam saringan. Di luar formasi pedang, itu adalah keheningan seperti kematian. Bab 1869, Pemaksaan Susing. Sebuah pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cerah ke-9 benar-benar mati di depan mereka seperti ini. Ini membayangi jalan di depan. Mereka akhirnya tahu bahwa harta mistik dewa sejati ini tidak mudah didapat.
Apalagi membersihkan formasi pedang level 9 dan mendapatkan harta roh Empyrean. Biar saya mencobanya. Saat ini, Jikang tiba-tiba melangkah maju dan berjalan menuju formasi pedang. Di antara kelompok orang ini, kekuatan Jikang haruslah yang terkuat. Semua orang sangat menantikannya, ingin melihat langkah mana yang bisa dia jalani. Advertisement. Saat memasuki formasi pedang, kekuatan Jikang segera terkuak. Di 3 ronde pertama, Fan Ming tidak menyelesaikannya dengan mudah, tetapi Jikang menyelesaikannya secara alami dan lancar. Mencapai babak keempat, hati semua orang menjadi gugup. Namun tanpa kejutan apapun, Jikang memilih untuk terus menantangnya. Putaran keempat, tekanan Jikang melonjak. Semua orang bisa merasakan bahwa dia lebih tegang dari sebelumnya. Tapi dia adalah ranah utama yang lebih tinggi dari Fan Ming. Kekuatannya secara alami tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama. Ini adalah pertama kalinya semua orang menyaksikan ronde kelima. Pusat kekuatan di luar formasi pedang semuanya menjadi pucat. Mengerikan sekali. Namun, Jikang tetap berhasil melakukannya dengan lancar. Advertisement. Di ronde ke-6, setelah Jikang mengalami serangkaian lampu pedang yang menggelora, dia masih berhasil lolos. Ketika susunan transmisi muncul di depan Jikang lagi, dia ragu-ragu. Kamu masih punya 3 napas waktu untuk dipertimbangkan. 3, 2, suara dalam formasi pedang itu terdengar sekali lagi. Hati setiap orang melompat ke tenggorokan mereka. Tepat saat ini, Jikang pindah. Dia melangkah ke susunan transmisi tanpa ragu-ragu sedikit pun, menghilang. Bahkan Tuan Jikang tidak berani menantang level ke-7 juga. Benar saja, harta roh Empyrean tidak mudah didapat. Petik 2. Pusat kekuatan dewa sejati itu memiliki wajah penyesalan. Bahkan Jikang tidak berani menantang level ke-7. Mereka akan menantangnya kemungkinan besar akan mati juga. Meskipun harta roh Empyrean bagus, seseorang juga perlu memiliki kehidupan untuk mengambilnya. Tak lama kemudian, sosok Jikang muncul di sisi lain dari barisan besar. Jelas, dia memperoleh harta mistik dewa sejati di suatu tempat. Namun, wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan. Harta mistik dewa sejati mungkin barang bagus bagi orang lain, tapi baginya, itu hanyalah sesuatu yang tidak berguna. Dengan 2 orang yang memimpin, pembangkit tenaga listrik ini mulai menantang satu demi satu. Advertisement. Tapi, untuk seniman bela diri alam dewa surgawi, hampir tidak ada yang berani menantang babak keempat. Pada kenyataannya, seniman bela diri alam dewa surgawi, orang-orang yang mampu menyelesaikan 2 putaran pertama sangat sedikit. Hanya untuk melihat satu kehidupan demi kehidupan lain padam di dalam formasi pedang pembunuh surga. Pembangkit tenaga dewa sejati, seseorang menantang tingkat keempat juga. Tetapi setelah 5 hingga 6 pembangkit tenaga listrik dewa sejati meninggal berturut-turut, tidak ada yang berani terus menantang juga. Ye Yuan diam-diam kembali ke samping Leng Qiuling karena tidak tahu kapan dia berkata, sepertinya ronde ini sangat brutal. Ye Yuan melihat bahwa jumlah seniman bela diri jelas jauh lebih sedikit dari sebelumnya, hanya kemudian menghela nafas secara emosional. Leng Qiuling menganggukkan kepalanya dan berkata, kekuatan formasi pedang ini sangat menakutkan. Bahkan Tuan Jikang hanya menyelesaikan ronde ke-6 juga. Petik 2. Ye Yuan mengangguk, memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan formasi pedang pembunuh surga. Seorang jenius yang bahkan memiliki darah asli burung vermilion dalam penghinaan, formasi pedang ini pasti tidak bisa membuatmu bingung. Mengapa Anda tidak naik dan mencoba? Anda tidak akan takut, bukan? Hahaha. Su Xing selalu menatap ke sini. Alasan mengapa dia belum pergi untuk menantang adalah menunggu Ye Yuan. Ye Yuan membuatnya kehilangan muka berkali-kali. Dia harus memenangkan kembali beberapa tempat kali ini di formasi pedang pembunuh surga. Tuan Muda Su, jangan mempersulit orang lain. Dewa Langit Cakrawala ketiga yang naik pasti adalah kematian. Petik 2. Pinjamkan dia beberapa gadis dan dia juga tidak berani naik, kan? Hei, nak, kau bahkan memberikan darah asli burung vermilion kepada Nona Leng. Jangan kehilangan muka di depan kecantikan. Cepat dan coba. Petik 2. Saat Su Xing membuka mulutnya, banyak jenius muda segera mulai meremas Ye Yuan. Di mata mereka, Su Xing dan Leng Qiuling adalah orang-orang yang benar-benar memiliki takdir yang hebat. Dalam perjalanan alam mistik ini,
panen mereka kemungkinan besar lebih dari ini. Dan Ye Yuan sama sekali tidak berharga di mata mereka. Mengatakan bahwa dia memberikan darah asli burung vermilion kepada Leng Qiuling, siapa yang melihatnya? Mengatakan bahwa dia membunuh Zuohan dengan satu pedang, mereka sama sekali tidak percaya. Dewa Langit Cakrawala ketiga adalah Dewa Langit Cakrawala ketiga. Jika mereka tidak melihat dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa Ye Yuan benar-benar bisa membunuh Zuohan. Bahkan jika dia membunuh, dia pasti menggunakan cara yang tercela juga. Terhadap penghinaan orang-orang ini, Ye Yuan secara alami tidak akan memperhatikan. Dia hanya berkata dengan dingin, "Saya katakan, apakah Anda bisa sedikit lebih menjanjikan atau tidak?" Ekspresi Su Xing menjadi dingin dan dia berkata dengan suara serius, "Kamu mengatakan bahwa aku tidak berguna. Kamu ingin aku dibunuh oleh formasi pedang pembunuh surga dan masih harus menggunakan teknik goading tingkat 2 seperti ini, apa jika tidak berguna? Jika Anda memberikan tantangan kepada saya dan bersaing di siapa yang menyelesaikan putaran paling banyak, saya dapat melihat Anda dengan lebih baik," kata Ye Yuan dengan dingin. Wajah Su Xing berganti-ganti antara hijau dan putih. Trik remehnya dilihat oleh Ye Yuan dengan satu pandangan. "Sudah banyak bicara, bukankah kamu masih pemberani, tidak berani memasuki formasi pedang?" Su Xing berkata sambil tersenyum dingin. Kekuatan mengerikan formasi pedang ini sudah membuat takut sejumlah seniman bela diri. Seniman bela diri alam Dewa Surgawi yang lebih lemah itu sudah tidak berencana untuk terus maju lagi. Mereka sama sekali tidak memiliki harapan untuk menyelesaikan 3 level pertama. Oleh karena itu, Su Xing yakin bahwa kekuatan Ye Yuan pasti tidak berani memasuki formasi pedang. Ye Yuan tertawa saat mendengar itu dan berkata, "Karena kamu ingin bermain, maka aku akan bermain denganmu. Anda pergi dan menantang dulu. Jika putaran yang saya selesaikan kurang dari milik Anda, alam mistik di belakang, saya tidak akan pergi lagi." Petik 2. Ye Yuan, jangan. Wajah Leng Qiuling berubah dan dia mendesak. Dia tahu bahwa kekuatan Ye Yuan sangat kuat, tetapi formasi pedang ini, bahkan Jikang tidak berani pergi dan menantang level ke-7 juga. Itu terlalu menakutkan. Tantangan disengaja Ye Yuan akan membuatnya terbunuh. Su Xing tertawa keras ketika mendengar itu dan berkata, "Baiklah, aku akan pergi dan menantangnya dulu. Saat itu, jangan takut sampai Anda mengompol." Hahaha. Gelombang teriakan juga datang dari sekeliling, sangat tidak menyetujui provokasi, disengaja, Ye Yuan. Mendengar tantangan menggelikan Ye Yuan, Su Xing sangat gembira di dalam hatinya. Kali ini, dia akhirnya akan membuat Ye Yuan kehilangan semua wajahnya di depan Leng Qiuling. Su Xing juga tidak asal-asalan, melompat dan masuk ke dalam formasi pedang pembunuh surga. Saat memasuki formasi pedang, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya datang langsung. Kekuatan Su Xing luar biasa, mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah ringan, memblokirnya dengan mudah. Kekuatan Brother Su benar-benar menakjubkan seperti kekuatan surgawi. Hukum pedang Dao menyatu dengan petir dan api, 2 hukum besar. Sekarang, dia memurnikan darah asli harimau putih juga, kekuatannya saat ini terlalu menakutkan. Petik 2. 3 ronde pertama seharusnya tidak memiliki ketegangan lagi. Selama dia menyelesaikan ronde ketiga, Ye Yuan harus menyelesaikan ronde ke-6. Anak itu kemungkinan besar akan ketakutan sampai dia mengompol. Petik 2. Kekuatan formasi pedang pembunuh surga diatur sesuai dengan kekuatan keseluruhan seniman bela diri, menjadi lebih kuat ketika bertemu seseorang yang kuat, menjadi lebih lemah ketika bertemu seseorang yang lemah. Pemahaman hukum Su Xing memang luar biasa. Dia menyelesaikan 3 ronde pertama dengan sangat cepat. Ketika susunan transmisi muncul, suara itu terdengar sekali lagi. "Saya memilih untuk melanjutkan." Su Xing segera berkata tanpa ragu sedikit pun. Melebihi harapan semua orang, Su Xing sebenarnya memilih untuk terus menantang formasi. Deretan besar yang terdiam menyala sekali lagi. Cahaya pedang yang menakutkan tiba-tiba naik level, aura Su Xing juga melonjak bersamanya. Bab 1870, berdiri teguh. Cek-cek, Su Xing memaksa Ye Yuan sampai mati di sini. Bisakah orang ini menyelesaikan ronde ke-6? Karena dia berani melakukannya, dia sepertinya memiliki kepercayaan diri. Menggabungkan 3 jenis kekuatan hukum,
ditambah garis keturunan macan putih, kekuatannya sudah tak terbayangkan. Petik 2. Tindakan gila Susing menyebabkan keributan besar. Sejak Fan Ming, tidak ada seniman bela diri alam dewa surgawi yang berani menantang babak keempat sama sekali. Advertisement. Hanya dengan menyelesaikan putaran ketiga dan keenam barulah susunan transmisi muncul. Jika seseorang tidak bisa membersihkannya, maka yang ada hanyalah hasil dari menunggu kematian. Beberapa orang terlihat geli ke arah Ye Yuan. Jika Susing benar-benar berhasil melewati ronde ke-6, akan menyenangkan bagi mereka untuk melihat Ye Yuan melalui tantangan. Memperkirakan bahwa dia benar-benar akan mengompol. Susing tidak mengecewakan semua orang. Meski agak tegang, ia tetap sukses melewati babak keempat. Di ronde kelima, kekuatan garis keturunan macan putih di tubuh Susing tiba-tiba meletus, berhasil melewatinya. Semua orang tercengang, termasuk pembangkit tenaga listrik dewa sejati itu. Masing-masing dari mereka menjadi agak malu dengan ketidakmampuan mereka. Seorang seniman bela diri alam dewa surgawi benar-benar berhasil mencapai ronde ke-6. Sementara mereka, pembangkit tenaga listrik dewa sejati ini, sebenarnya bahkan tidak berani menantang putaran. Yang disebut putra surga yang sombong itu kira-kira seperti ini. Advertisement. Dalam formasi pedang level 6, kekuatannya luar biasa. Susing yang berada di tengah-tengah lampu pedang jauh dari ketenangan seperti sebelumnya, dengan luka di tubuhnya juga meningkat. Niat pedang Susing saling silang, 3 jenis kekuatan hukum digunakan hingga batasnya. Kekuatan garis keturunan macan putih juga didesak hingga batasnya. Meski begitu, Susing juga hampir mati, melewati dewa kematian berkali-kali. Hati semua orang melompat ke tenggorokan mereka, tidak tahu apakah dia bisa menyelesaikan putaran ini atau tidak. Tiba-tiba, formasi pedang itu tiba-tiba berhenti. Arai transmisi muncul. Susing berhasil menyelesaikan babak ini. Semua pembangkit tenaga listrik menarik napas dingin. Dewa Langit Cakrawala ke-6 Susing benar-benar menyelesaikan ronde ke-6. Ini benar-benar pencapaian pertempuran yang sangat membanggakan. Susing saat ini penuh dengan luka-luka. Tapi citranya menjadi sangat tinggi dan besar di mata semua orang. Ini adalah seorang pria muda yang prospeknya tidak terbatas. Menyeret tubuhnya yang tergores, Susing bergerak menuju susunan transmisi. Sebelum memasuki susunan transmisi, Susing bahkan berbalik dan melihat ke arah Ye Yuan, memberikan pandangan yang mendalam. Swoosh, swoosh, swoosh. Advertisement. Tatapan semua orang memandang ke arah Ye Yuan bersamaan. Trompet ini ditiup terlalu keras. Menurut pernyataan Ye Yuan, dia sekarang harus menyelesaikan formasi pedang level 9 sebelum dia bisa melanjutkan menjelajahi alam mistik. Tapi formasi pedang level 9, apakah ini mungkin? Tuan Jikang adalah pembangkit tenaga listrik dewa sejati Cakrawala ke-9. Dia juga tidak berani menantang formasi pedang level 7. Kekuatan tingkat ke-9, tidak ada yang berani mencoba sama sekali. Itu adalah keberadaan yang tabu. Tuan Muda Ye, giliranmu sekarang. Baru saja, Anda membuat sombong. Sekarang, apakah Anda akan naik atau menyelipkan ekor di antara kedua kaki Anda dan tersesat? Orang yang berbicara adalah murid jenius Nine Fire Imperial Capital yang disebut Qi Heng. Ye Yuan memiliki kesan tentang orang ini. Orang ini terus-menerus menjilat Susing. Tapi mengatakan ini padanya saat ini, tidak ada yang merasa ada yang tidak pantas. Bagaimanapun, di mata semua orang, Ye Yuan adalah pembual yang meniup trompetnya sendiri terlalu keras. Tidak ada yang berpikir bahwa dia akan memasuki formasi pedang, karena Ye Yuan pasti tidak akan memperlakukan hidupnya sebagai lelucon. Dari mana anjing ini berasal, bagaimanapun caranya menggonggong di sini. Ye Yuan bahkan tidak melihat Qi Heng saat dia berkata. Ekspresi Qi Heng berubah dan dia berkata dengan marah, mau bilang anjing, kaulah anjingnya, kan? Apa kau tidak celaka seperti anak nakal sekarang? Petik 2. Ye Yuan tertawa saat dia mendengar dan berkata, Tuanmu hanya membersihkan formasi pedang tingkat 6, lihat bagaimana kau pamer. Karena Anda sangat ingin menjilat sepatu botnya yang bau, mengapa Anda tidak berani menantang formasi pedang sendiri? Petik 2. Semua orang memandang Ye Yuan dengan tatapan mengejek. Pada titik ini, mulutnya masih tak henti-hentinya. Hanya membersihkan formasi pedang tingkat 6. Saat ini,
Orang-orang yang membersihkan formasi pedang tingkat 6, satu adalah Dewa Sejati Cakrawala ke-9, yang lainnya adalah Dewa Langit Cakrawala ke-6 Susing. Memegang penghinaan, itu juga bukan giliran Anda untuk memandang rendah. Ki Heng mencibir dan berkata, lidah cukur. Karena Anda tidak berani menantang formasi pedang, mengapa Anda belum cepat-cepat pergi? Membuat tontonan diri Anda di sini, wajah Anda sangat tebal. Petik 2. Ya, benar-benar tidak tahu malu. Tidak peduli apa, Susing sudah membersihkan formasi pedang tingkat 6, bagaimana denganmu? Petik 2. Cepatlah pergi, jangan merusak pemandangan di sini. Anda hanya akan membuat orang lebih memandang rendah Anda seperti ini. Petik 2. Saat Ki Heng berbicara, cukup banyak orang yang setuju. Tidak ada yang mengira Ye Yuan berani memasuki formasi pedang, yang tidak berbeda dengan mendekati kematian. Kapan saya mengatakan bahwa saya tidak memasuki formasi pedang? Kata Ye Yuan dengan tatapan tanpa rasa bersalah. Semua orang tercengang untuk sementara waktu dan belum kembali ke akal sehat mereka. Itu hanya untuk melihat Ye Yuan menepuk bahu Ki Heng dan berkata dengan acuh tak acuh, buka matamu lebar-lebar dan lihat betapa lemahnya tuanmu. Selesai berkata, Ye Yuan melompat dan mendarat tepat di formasi pedang. Adegan ini berbalik terlalu cepat, semua orang tidak bereaksi dan Ye Yuan sudah masuk. Setelah Susing berhasil membersihkan ronde, anggapan semua orang adalah bahwa Ye Yuan tidak berani memasuki formasi pedang lagi. Tapi Ye Yuan masuk, mengejutkan mereka. Leng Qiuling juga tidak bereaksi. Sudah terlambat untuk ingin menghentikannya dan dia tidak bisa menahan tatapan khawatir. Ketika Ki Heng melihat situasinya, dia berkata dengan senyum dingin, orang ini tidak tahan diprovokasi dan memang masuk untuk mencari asapnya. Saat memasuki formasi pedang, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan sama sekali tidak punya niat untuk membela. Semua orang tercengang, sudah memasuki formasi pedang dan orang ini sebenarnya masih ingin bertingkah keren. Namun, mereka belum punya waktu untuk mengejek ketika ekspresi mereka langsung berubah kaku. Lampu pedang padat itu, tidak ada yang benar-benar mendarat di tubuh Ye Yuan. Terlalu santai, terlalu mudah. Sama seperti ini, Ye Yuan melewati formasi pedang tingkat pertama bahkan tanpa menggerakkan jari. Ini juga terlalu palsu, kan? Ki Heng berkata dengan tatapan heran. Hukum spasial adalah hukum tertinggi. Sama sekali tidak mengherankan baginya untuk bisa melakukan langkah ini. Tapi kekuatan formasi pedang di belakang semakin kuat dan kuat. Tidak mungkin menggunakan metode oportunistik semacam ini untuk melewati putaran. Kurasa babak selanjutnya, dia harus mengambil tindakan, kata Jisun dengan tatapan cemberut. Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua menyadari. Tapi saat ini, formasi pedang tingkat 2 juga mulai aktif. Ye Yuan berdiri teguh. Lampu pedang itu masih tidak bisa menyentuh sudut lengan Ye Yuan. Wajah Jisun langsung berubah kaku. Wajahnya ditampar dengan mantap. Ronde ketiga, dia pasti akan bergerak di ronde ketiga. Jisun mengertakkan gigi dan berkata. Putaran kedua tidak memiliki ketegangan, Ye Yuan menyelesaikannya dengan mudah. Putaran ketiga, Ye Yuan masih tidak bergerak. Hahaha. Semua orang memandang Jisun dengan wajah aneh, tertawa liar tanpa henti. Wajah Jisun praktis menjadi hitam seperti bagian bawah wajan. Dia tidak bisa mengerti mengapa Ye Yuan bisa sekuat gunung Tai di tengah-tengah lampu pedang yang mengamuk. Sementara yang lainnya tertawa, keterkejutan di hati mereka tidak berkurang. Apakah 3 ronde pertama kuat atau tidak? Begitu banyak orang mati terbaring di sana. Cukup banyak di antara mereka bahkan pembangkit tenaga listrik Celestial Deity Realm tingkat tinggi. Tapi Ye Yuan, dia hanyalah Dewa Surgawi Cakrawala ketiga. Bahkan jika dia memahami hukum tata ruang, atas dasar apa dia bahkan tidak perlu menggerakkan jari. 3 putaran pertama ini diselesaikan terlalu sepele, bukan?